Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina min hojaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang Bapak banggakan, Bapak muliakan, Bapak cintai para siswa-siswi SMK Rise Kota Cirebon. Marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Dat yang Maha Ghafur atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukrillah, pada hari ketiga di Semar pesantren Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada nutan kita yang mulia, yakni Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zaman alam kegelapan pada alam yang terang benderang. Alhamdulillah telah sampai kepada kita syiar dari ajarannya Islam ini. Semoga kita bisa meneruskannya dan mengikutinya agar termasuk sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Pada di Spirit of Ramadan di SMK Rise ini, Bapak sedikit akan menyampaikan materi tentang birrul walidain, kemudian toleransi dan cinta tanah air. Birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kalau orang tua kita masih ada. Kadang-kadang akan menyesal, akan terasa kalau orang tua sudah tiada. Itu sangat menyesal. Ingin berbakti, ingin memberi yang terbaik, tidak ada salahnya, baik sekarang masih hidup ataupun sudah tiada. Kalau sudah tiada, ya kita doakan, kirim Fatihah, berbuat baik dan meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua, menyambung hubungan silaturahminya orang tua, dan mengikuti melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan ketika hidup oleh orang tua kita. Kesempatan yang mulia yang besar ini, surga bagi kita kalau orang tua masih ada, merupakan keramat yang sangat terbesar, yang sangat mulia. Perintah kita hormat patuh kepada orang tua ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara aduma aw kilahuma
au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya waqodo, dan Allah telah memerintah, waqodo rabbuka, dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan, ala ta'budu, jangan beribadah, jangan menyembah, illa iyahu, kecuali kepada Allah, wabil walidaini, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ihsana, yaitu berbuat kebaikan. Imma yablughana indakal kibaru ahaduma, apabila orang tua kita sudah panjang umurnya atau usianya, maka kita harus memeliharanya. Jangan sekali-kali fala taqul lahuma berkata kepada kedua orang tua atau cis, walatan harhuma, dan tidak boleh kita membentak kepada kedua orang tua itu. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada kedua orang tua itu qaulan karima, perkataan yang mulia. Ini perintah di dalam Al-Quran, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Dalam hadis ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain, keriduan Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita, dan Allah akan murka kalau orang tua murka kepada kita. Jangan sampai sekali-kali orang tua ini murka, membenci, apalagi mendoakan yang buruk kepada anaknya. Kita harus menjaganya, melindunginya, memeliharanya. Tidak boleh kita berbuat kasar pada kedua orang tua, apalagi tadi membentak, memarahi, apalagi kalau sampai memukul, menendang dan sebagainya. Na'udzubillah, maka balasannya orang tersebut yaitu nanti masuk neraka, dan Allah tidak ridho, Allah tidak rela terhadap anak tersebut. Anak akan bahagia, anak akan celaka, kembali tergantung pada restu doa dari orang tua kita sendiri. Dalam sejarah cerita legenda Simalin Kundang bisa menjelma menjadi batu. Karena apa? Gara-gara durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bernama Alqamah, yang tentu namanya sahabat, hidup semasa Rasul, berjumpa, bersentuhan, rajin beribadahnya, taat patuh pada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana ketika dia Allah menjemput ajal di penghujung kehidupannya itu, ketika sakaratil maut, dia tertutup mulutnya, tidak bisa melafalkan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid, sampai para sahabat mengutus untuk menemui Rasulullah agar didoakan.
setelah Rasulullah SAW datang ke Alqamah yang sedang najah atau sakaratul maut ini kemungkinan Alqamah ini durhaka kepada kedua orang tuanya waktu hidup. Akhirnya bagaimana? Rasulullah memutuskan untuk dibakar saja, mengumpulkan kayu yang banyak untuk dibakar hidup-hidup Alqamah itu, daripada hidup tidak, mati pun tidak. Akhirnya coba cari orang tuanya. Sahabat mencarinya dan menemuinya, dilihat ke hadapan putranya sendiri Alqamah ketika sedang najah akan dibakar. Akhirnya bagaimana? Kalau ibu tidak ini akan dibakar sahabat Alqamah itu. Akhirnya namanya orang tua, kasih sayangnya sepanjang zaman. Ya kalau sampai dibakar menangis, kasihan, udah akan saya maafkan, walaupun waktu hidupnya itu pernah menyakiti ketika dia pulang dari luar kota bawa makanan yang mungkin enak, nikmat. Ketika saya tidak lama bersilaturahmi menemui anak, datang ke rumahnya, kedengaran pada istrinya supaya makanan tersebut diumpetin. Akhirnya hati saya merasa sakit. Nah itu padahal hal yang mungkin tidak terlalu fatal kalau menurut ukuran kita sekarang ini. Akan tetapi kalau orang tua merasa sakit di hatinya dan ingat terus, maka ingatlah murka Allah Subhanahu wa taala akan pada orang tua yang ada di sekolah, yaitu kenapa guru ini sebagai pengganti orang tua yang ada di rumah, tetap supaya ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat. Kita berkewajiban seorang pelajar, seorang siswa, seorang murid untuk hormat, patuh, hikmah kepada guru. Insya Allah kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh, hikmah, patuh kepada orang tua kita atau kepada guru kita, ilmu kita akan bermanfaat. Bahkan amalan yang akan selalu mengalir walaupun dia sudah tiada, yaitu kepada orang tuanya sebagai investasi nanti di akhirat, yaitu memiliki putra atau anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah sebagai dambaan orang tua kita. Dan kita harus tolong-menolong, ta'awun pada sesama manusia, karena diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam kehidupan ini, manusia sebagai makhluk sosial di mana saling membutuhkan, saling berhubungan dalam kehidupan di dunia ini. Pegawainya, seorang buruh, kalau orang yang sakit ini perlu bantuan yang menolong seorang dokter atau seorang perawat, seorang mantri yang bisa memberikan solusi
untuk memberikan alternatif pengobatan. Jadi manusia di dunia ini sangat erat sekali saling membutuhkan. Apalagi sekarang di musim pandemi ini, wabah virus COVID-19, kita harus senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat pada umumnya untuk bisa saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Contoh, misalkan dengan kita dianjurkan oleh pemerintah memakai masker itu, kalau orang tidak pakai masker, kita ketika ngobrol dia itu bisa kontak langsung menular. Nah dengan ini insya Allah kalau dianya punya penyakit, untuk bisa menjaga melindungi selain dirinya, untuk bisa menjaga melindungi orang lain. Disinilah perlu pentingnya cara merasakan, memahami selain diri sendiri, yaitu memahami perasaan diri orang lain, yaitu tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi antara sesama dalam kehidupan di dunia ini. Dan diharuskan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu untuk hidup damai, rukun, gotong royong. Pemerintah sebagai kita pemimpin di muka bumi ini harus kita taatinya, patuhinya, berkewajiban selain taat patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, yaitu kepada pemimpin atau ulil amri. Nah di sini perlu dalam kehidupan berbangsa bernegara ini kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan kita harus cinta terhadap tanah air, karena hubul waton minal iman, cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Kalau tidak cinta terhadap diri sendiri, cinta kepada orang lain, lingkungan kita, tidak peduli terhadap kesehatan dan lain sebagainya, berarti iman kita itu belum sempurna. Oleh sebab itu, supaya betul-betul keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, ketakwaan kita perlu kita diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi sebagai pelajar, insan-insan yang beriman, bertakwa, dan menjadi siswa-siswi yang soleh-soleha, yang taat patuh, hormat kepada orang tua, guru, dan bermanfaat ya di dunia maupun bahagia di akhirat. Mungkin itu saja materi pesantren Ramadan yang bisa Bapak sampaikan. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya mungkin dari kesalahan Bapak sendiri. Mudah-mudahan Allah bisa mengampuni dosa kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.